Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sahabat-sahabat Al-Ihsan dimanapun Anda semua berada, baik yang menyaksikan kajian ini melalui Ihsan TV di tayangan YouTube ataupun Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang hadir di kesempatan kajian duha ini, saya ingin mengajak mari kita bersama-sama mengawali kajian duha kita ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat, kekuatan iman dan taufik untuk hadir di rumah Allah ini langsung mengikuti kajian duha ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kita bermohon semoga amalan kita hari ini dicatat sebagai bagian amal soleh yang akan menjadikan dan memberatkan timbangan mizan kita di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, bila kita menjadikan kegiatan ini sebagai amal soleh, sekiranya apa janji Allah yang sudah disampaikan dalam Al-Quran? Saya mohon maaf ya, ini saya sampaikan untuk memperbaiki niat kita dulu. Jangan-jangan ada di antara kita yang hadir ke masjid ini hanya sekedar ingin bertemu dengan kawannya, sekedar ingin bertemu dengan teman-temannya, ingin tahu ustadznya, ingin bertemu dengan teman kerabatnya. Maka mulai masuk ke ruangan ini, di rumah Allah ini, perbaiki niat kita semuanya lillah karena Allah. Jadikan sebagai amal soleh. Kalau itu kita lakukan, perhatikan janji Allah. Quran dulu, tercantum di surah ke-16 An-Nahl ayat 97. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Subhanallah. Siapa saja yang beramal saleh, melakukan satu amalan kebaikan karena Allah, baik lelaki ataupun perempuan, yang amalnya didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Perhatikan janji Allah itu langsung menggunakan huruf fa, bukan waw, bukan thumma, tapi fa. Perhatikan bedanya huruf ini dalam tafsiran bahasa Arab. Kalau menggunakan huruf waw, itu bisa jadi ada jeda yang sangat singkat. Jadi kalau saya katakan misalnya Ahmad yadhhab ila Jami' al-Ihsan wa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan dan Ali. Itu bisa jadi ada jeda. Ahmadnya pergi misalnya sekarang, Ali nyusul 5 menit kemudian. Ada yang kedua menggunakan thumma. Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan thumma Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, kemudian Ali. Di sini jedanya agak panjang. Mungkin 1 jam kemudian, mungkin 2 jam kemudian. Tapi kalau kalimatnya menggunakan fa, artinya nyaris tak ada jeda. Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan fa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, lantas Ali. Jadi begitu Ahmad berangkat, Ali pun langsung berangkat. Subhanallah. Di ayat ini bukan waw, bukan thumma, tapi menggunakan fa langsung. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan jamin untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Subhanallah. Allah akan perbaiki keadaan hidupnya, bukan hayah biasa tapi hayatan thayyibah, dijadikan lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, barangkali tidak semua orang yang hadir saat ini itu berada hatinya dalam keadaan yang tentram. Mungkin ada yang sedang punya persoalan di pekerjaannya, ada yang sedang punya masalah di rumah tangganya, ada yang sedang punya persoalan di lingkungan kehidupan sosialnya. Allah berjanji dalam ayat ini, siapa yang beramal soleh diniatkan karena Allah, maka keadaan apapun yang sedang dia rasakan, Allah akan rubah menjadi lebih baik dalam pandangannya. Jadi antum begitu masuk ke ruangan di rumah Allah ini, subhanallah, perbaiki niat kita, lakukan karena Allah,
dan sampaikan kepadanya, duhai Allah, saya hadir di rumahmu ini untuk mendekat kepadamu, jadikan sebagai amal soleh, lalu minta kepada Allah kebutuhan yang kita mohonkan untuk dijadikan lebih baik. Itulah sebabnya saya sering rewel menyampaikan, subhanallah, kalau kita berada taklim di masjid, itu adalah anugerah yang tak terkira nilainya. Perhatikan kalimatnya, tafsir dari ayat ini, bisa kita katakan demikian. Kalau antum masuk masjid, kalimat apa yang diucapkan? Baik. Lihat ya, masjid rumah siapa? Rumah Allah. Masuk rumah Allah Sang Khalik dengan masuk rumah kita, itu sudah lain aturannya. Masuk rumah kita, sebelum masuk kita ucapkan dulu Assalamualaikum. Tolong dicatat ini ya, hadisnya sahih. Seorang yang masuk ke satu ruangan kemudian tidak mengucapkan Assalamualaikum, maka syaitan jin berkata kepada teman-temannya, ada tempat bermalam bagi kita hari ini. Kalau kita mengatakan Assalamualaikum misalnya, walaupun tidak ada orang, dan jangan khawatir akan dijawab, gak apa-apa, Assalamualaikum misalnya, kalau kita ucapkan Assalamualaikum, maka syaitan atau jin dia berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat bermalam bagi kita hari ini. Pun sama saat kita makan atau minum misalnya, tidak mengucapkan Bismillah karena Allah, maka jin akan berkata, syaitan akan berkata kepada kawannya, kita punya jatah makan atau minum. Tapi kalau kita bacakan Bismillah, sebut nama Allah, dia akan berkata, tidak ada jatah bagi kita hari ini, baik makan ataupun minuman. Rumah Allah beda cara masuknya. Antum rumah biasa, Assalamualaikum, masuk rumah Allah, kaki kanan yang dilangkahkan, dan kalimatnya lain, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Subhanallah. Tolong fokus ke sini ya. Ya Allah, barangkali antum selama ini cuma dibaca, tapi sebetulnya Allah sedang menunggu kita. Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan kepadaku, bukakan untukku, abwaba, pintu-pintu, bukan hanya satu pintu. Ini bukan pintu fisik yang dimaksudkan. Abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu yang luas itu. Kalimat rahmat di Quran wujudnya ada 3. Satu, rahmat itu bisa berarti solusi dan kasih sayang Allah yang diberikan bagi orang yang sedang punya masalah, punya persoalan. Itu ada dalilnya di Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan nanti keterangannya, tafsirnya ada di Quran surah At-Taubah surah 9 ayat yang ke-18. Perhatikan kalimat Qurannya, subhanallah, ini indah sekali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 155. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 156. Sekarang lihat 157-nya. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Berhenti di sini. Mohon fokus ke sini, ke ayatnya. Kata Allah, dan siapapun yang hidup itu, pasti kami akan uji kehidupannya dengan berbagai ujian yang bermacam-macam. Minal khauf, ada yang gelisah, khawatir, takut. Di antara kita juga pasti itu ada yang gelisah. Tidak mungkin orang hidup tidak gelisah. Gelisah kalau anak terlambat datang ke rumah, gelisah kalau suami telat, gelisah kalau istri belum pulang jam sekian dan sebagainya, gelisah kalau pekerjaan kita belum menghasilkan seperti yang diharapkan. Wal ju', kekurangan makanan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan wafat. Wath thamarat, ada yang bekerja tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Pasti kita akan alami itu. Seakan-akan, mohon maaf, manusia itu tidak akan luput dari masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Kata Allah, wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat dia menerima ujian itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Perhatikan rumusnya. Kita qalu di sini bukan hanya berkata, bukan. Kata qaul itu juga bisa berarti meyakini. Meyakini dengan sangat yakin. Jadi kalau antum sedang punya masalah, rumus cepatnya jangan mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Antum datang ke sini ada macet, terjebak lampu merah. Antum keluh kesah sana sini, memarahi lampu, itu tidak akan berubah, tetap merah. Kita menggerutu, situasi tidak akan berubah.
Jalan yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, alhamdulillah, Allah sudah mengatur ini. Memang ini jalannya yang harus saya lalui. Kalau seseorang mendekat kepada Allah, lahir ketenangan dalam jiwanya. Kalau dia sudah tenang, dekat dengan Allah, perhatikan 157-nya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Satu. Orang-orang yang punya sikap seperti ini dipuji oleh Allah. Wa rahmah, kalau sudah dipuji diberikan rahmat. Apa bentuk rahmat itu? Wa ulaika humul muhtadun, diberikan solusi, petunjuk untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalahnya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ketika antum masuk ke masjid, awas, di antara kita barangkali ada yang lupa. Dibuka pintunya, mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ayat ini seakan-akan memberikan kesan Allah sedang menunggu kita punya persoalan apa. Diseakan-akan Allah ini di rumahnya ini sedang menunggu. Adakah di antara kita yang sedang gelisah hatinya? Adakah yang punya persoalan di pekerjaan dan hartanya? Adakah yang sedang sakit ingin meminta kesembuhan? Adakah yang sedang punya persoalan omsetnya barangkali tidak naik, stagnan, terus turun dan sebagainya? Antum masuk ke ruangan masjid, Allah sudah tunggu. Jadi kalau kita sudah berada di dalamnya, tunaikan salat 2 rakaat, duduk sibukkan diri kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta diberi nama dengan muhtadun, kalau sudah diberikan diberi nama dengan muhtadin. Lihat di surah At-Taubah ayat ke-18 tadi, tafsirnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid Allah itu, itu kalangannya terbatas. Kalangannya terbatas, subhanallah. Itu hanya orang-orang yang yakin kepada Allah, menunaikan salat dengan konsisten, tunaikan zakatnya dengan baik, tidak pernah takut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa beda dengan la'alla. Kalau la'alla itu berjuang keras dulu baru dikasih. Karena itu ketika Allah menurunkan ayat tentang puasa di Ramadan, itu ujungnya ditutup dengan la'allakum. Terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an. La'allakum itu artinya sesuatu baru diberikan kalau dia serius. Kalau serius. Karena itu jangan harap setiap orang yang puasa itu bisa takwa, belum tentu. Ketika la'allakum tattaqun menutup ayat Al-Baqarah 183, seakan-akan ada kesan yang bisa jadi takwa itu hanya orang yang serius puasanya. Yang tidak serius belum tentu dapat. Mungkin awal-awal puasa salatnya di saf terdepan, selesai puasa, maaf, masjidnya pun bisa tidak hafal. Mungkin bisa begitu. Hanya orang serius yang mendapatkannya. Tapi kalau antum bisa mendawamkan ke masjid, baru masuk saja, bahasanya bukan la'alla, asa. Asa itu kalau kita lakukan dengan yakin, Allah cepat kasih. Allah cepat kasih. Jadi mohon maaf ini ya, kalau antum sudah di masjid, ayo sibukkan. Sibukkan dengan mendekat kepada Allah. Peluangnya ada, antum sedang dinanti ini. Jangan kita menyibukkan diri dengan mengobrol, membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya. Sudah, duduk di masjid, sibukkan meminta kepada Allah. Saya berikan rahasia untuk para ikhwan di sini, para ayah khususnya. Para sahabat itu rata-rata, termasuk ulama dan salafus salih. Kalau pulang dari pekerjaannya, Pak, itu mereka membiasakan mampir ke masjid. Salat tahiyatul masjid di masjid, kemudian mereka mendekat, memanjatkan segala doa kepada Allah, menyerahkan hasil usahanya. Subhanallah, rata-rata mereka itu bisnisnya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Bayangkan masjid di masa itu belum ada karpetnya, alasnya masih tanah, atasnya pelepah kurma, dan mohon maaf, apa namanya, tembok-temboknya itu sekatnya pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma. Kalau masjid yang terbatas saja mereka sudah bisa melakukan dengan baik, maka antum, masjidnya yang hadir di samping tempat kita, tempatnya bagus, ada AC-nya, karpetnya baik, segalanya cukup, belum sempat menyentuh kita untuk mendekat kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mesti fasilitasi. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, rahmat itu juga bisa berarti ampunan Allah bagi orang yang punya dosa tanpa batas. Bagi orang yang punya dosa yang berlebih. Quran surah 39 ayat 53, Az-Zumar. Quran surah 39 ayat 53. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa dengan israf. Israf itu berlebihan. Jadi kalau ada orang minum 1 gelas, yang ini 8 gelas. Ini makan 1 piring, yang ini 4 piring.
Ini belanja sesuai kebutuhan, ini setiap yang dilihat harus dibeli kalau perlu ngutang. Itu israf namanya. Ada orang israf berbuat dosa. Yang ini cuma gosip, yang ini bohong, yang ini mencuri, yang selanjutnya itu semuanya dilakukan. Gosip iya, bohong jalan, mencuri dilakukan. Terpikir dia untuk tobat, datang ke rumah Allah misalnya, dibuka pintu masjid, langkahkan kaki kanan, diucapkan Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Berlaku ayat ini, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika antum masuk ke sini, seakan-akan itu Allah sedang menunggu. Kalau bahasa bebasnya, Anda merasa punya salah apa? Punya dosa apa? Dan saya sangat punya keyakinan tidak ada di antara kita yang bebas dari dosa. Tidak ada. Bahkan kadang-kadang dalam ngaji pun kita masih ada dosanya. Karena itu ketika antum masuk, manfaatkan, minta mohon ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir, rahmat itu juga bisa berarti karunia Allah yang berlimpah tanpa batas. Di dunia disebut dengan Rahman, di akhirat disebut dengan Rahim. Dan itu kita mintakan minimal 17 kali dalam sehari. Setelah Alhamdulillahirrabbilalamin, apa yang kita baca? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi mohon maaf, sunnahnya nanti dengan siapapun antum mengaji, kalau sudah masuk masjid, minta kepada Allah kemuliaan, Allah sedang menunggu, langsung sibukkan. Kalau kita tidak meminta kebaikan dari persoalan kita, minta diselesaikan. Yang kedua, minta ampunan dari dosa yang kita miliki. Dan yang ketiga, antum punya persoalan apapun dunia, mohonkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, khususnya hari ini saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal soleh kita. Jangan hanya dengan ta'lim saja. Pulang ke rumah, tingkatkan amal yang lainnya, jamaahnya, salatnya, tilawah Qur'annya. Kenapa? Karena nanti kita akan buka kajian kita ini dengan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW tercantum di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 518. Dan isi hadis ini hanya akan datang setahun sekali. Antum, saya, kita semua belum tentu bisa hidup sampai tahun depan. Kalau sudah sadar tidak mungkin hidup sampai tahun depan, belum tentu masanya, maka yang ada di hadapan kita jangan disia-siakan. Apa bunyi hadisnya? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Semoga Allah memberikan ridha kepadanya dan kepada ayahnya Abbas. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu ahabbu ila Allah fiha min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terjemahkan dulu bagian dari hadisnya. Tidak akan ditemukan hari-hari dari sepanjang hari yang dilalui oleh manusia setiap tahunnya yang kalau kita beramal soleh di hari-hari itu, subhanallah, amal soleh kita akan sangat dicintai, diistimewakan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dibandingkan hari-hari biasa. Itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau kita bertanya berapa gambaran pahalanya, perhatikan, sahabat memberikan ilustrasi. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi pahalanya kalau kita beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan keutamaannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi keutamaan amal soleh di waktu ini, illa rajulun, kecuali bila ada seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, yang dia berjuang dengan jiwa dan hartanya, thumma lam yarji' bidzalika min syai', kemudian dia tidak kembali lagi setelah dia berjihad, itu artinya wafat. Jadi kalau antum melakukan amalan kebaikan saat ini, kemudian kita perbanyak amal soleh kita, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan fi sabilillah, kecuali kalau ada orang yang beramal satu amalan ini dia masih unggul, yaitu yang berjihad dengan harta dan jiwanya sampai dia wafat. Maaf ya, saya berikan gambaran dulu sebentar. Ini penting, saya khawatir terlewat ya. Kalau antum masih belum termotivasi sekiranya untuk beramal, memperbanyak amalan, ayo saya berikan gambaran sederhana saja. Sekarang masing-masing tanyakan pada diri kita, berapa usia kita? Oke, dijawab masing-masing saja.
Saya tahu rata-rata 17 tahun ke atas ini. Oke. Misal, ambil rata-rata 40 tahun. Penelitian menunjukkan, dan sering saya sampaikan ini, setengah usia manusia itu dipakai tidur. Dipakai tidur. Jadi kalau orang usia 40 tahun, yang tidur berapa tahun? Sisanya beraktivitas. Taib. Makannya, minumnya, salatnya, ngobrolnya, bekerjanya, termasuk maksiatnya ada di sini. Maaf, kalau antum wafat hari ini, misal detik ini pas misalnya wafat kita, baik. Kira-kira rumah kita yang kita bekerja keras puluhan tahun untuk dibangun itu dibawa tidak? Tidak, baik. Mobil dibawa? Handphone? Baik. Kalau tidak, diinfakkan aja di sini ya, supaya bisa ditukar nanti. Baik. Amal soleh ya. Yang dibawa apa? Amal soleh. Ibadah kan? Baik, ibadah. Saya mau tanya, dari 20 tahun beraktivitas, yang jadi ibadah berapa tahun? Ambil setengahnya bisa, 10 tahun. Artinya, awas, hati-hati. Masih sempat kita bisa tertawa. Hati-hati. Jangan-jangan kita wafat, bekal kita belum cukup. Orang yang usia 40 tahun saja, amalan yang mungkin dibawa menghadap kepada Allah itu cuma 10 tahun. Diterima tidak? Belum tentu. Baik. Syarat diterima amalan itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari 10 tahun yang ikhlas berapa tahun? Misal setengah, 5 tahun, misal 5 tahun. Jadi orang yang hidup dengan usia 40 tahun, itu potensi amal produktif yang dibawa saat dihisab menghadap Allah itu cuma 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Subhanallah. Gak usah banyak-banyak ya, gak usah banyak-banyak. Misal dosanya 10 tahun, yang dibawa cuma 5 tahun, dan kita sudah paham bahwa amal yang ini tidak akan cukup menutup dosa-dosa kita, dan kita yakin bahwa orang yang kurang amal baiknya, lebih banyak amal jeleknya, itu pasti muaranya jelek. Kita yakin kita akan wafat, kita yakin ada neraka, yakin masih ada surga. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu aneh katanya. Dia yakin dia akan wafat, tapi tidak pernah serius menyiapkan bekal untuk wafatnya. Dia yakin adanya surga, tapi dia selalu melakukan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Dan yang lebih hebat, dia yakin dengan adanya siksa neraka, tapi selalu melakukan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Dan yang lebih luar biasa menurut saya, orang yang sudah sadar amalnya kurang masih bisa senyum, masih bisa tertawa, masih sempat-sempatnya bercanda membicarakan keburukan orang lain. Antum ada di mana? Kalau kita memang menyadari bahwa usia kita yang dulu itu pernah disia-siakan, setidaknya yang di hadapan kita sisa waktunya jangan dibuang lagi. Kita cuma punya bekal ini misalnya, kita sadar kita akan wafat. Demi Allah saya katakan, sekarang hari Ahad 2 hari lalu, itu saya baru menunaikan sholat jenazah di Masjid Agung di Pandeglang. Saya uraikan di beberapa tempat sampai tadi pagi di Baitur Rahim. Pak, itu yang wafat bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Seperti antum pekerja biasa, pengusaha, pebisnis, punya jabatan juga. Subhanallah, saya sampai terkagum-kagum. Karena beliau itu walaupun bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, yang menyolatkan Pak di Masjid Agung sampai luber keluar. Masjid Agung cukup luas tempatnya, sampai luber keluar, tempatnya luar biasa. Subhanallah, saya bertanya pada hati saya, kalau saya diwafatkan sekarang, siapa yang akan menyolatkan saya? Siapa yang mengantarkan saya? Jadi antum tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ulama. Cukup jadilah diri kita sendiri mendekat kepada Allah dengan amalan kita. Allah akan muliakan kita saat kita pulang menghadap kepadanya. Abu Bakar bukan seorang kiai, seorang pengusaha. Utsman seorang pebisnis, Ali bin Abi Thalib seorang pengajar, Umar seorang diplomat dan birokrat yang sangat ulung, tapi dengan amalannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikenal sampai gini. Jadi kalau antum merasa amalannya kurang, jangan sia-siakan yang sekarang ada di hadapan mata. Kata Nabi, siapa yang beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah dilipat gandakan bahkan minimal sama dengan jihad fi sabilillah. Jadi maksudnya kalau antum beramal sekarang bisa, mohon maaf, tilawah Quran saja. Sebelum Dzulhijjah kita baca Quran. Berapa satu huruf kebaikannya, pahalanya? 10. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Siapa yang baca satu huruf saja Quran, dia dapat 10 kebaikan.
Tapi kalau kita baca Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, subhanallah, berlaku kaidah dalam hadis, kalau disebutkan jumlahnya secara real, itu berarti batas minimalnya. Tapi kalau tidak disebutkan jumlahnya, artinya sangat banyak, tak terbatas. Saking banyaknya sulit untuk dituliskan berapa batas minimalnya. Saking banyaknya. Karena itu saya mohon, maaf, yang sebelum hari ini jarang baca Quran, boleh sekarang coba baca. Sebelum ini cuma 1 halaman, tingkatkan 1 lembar. Sebelum ini infak misalnya ada infak 10.000, sekarang tingkatkan 15.000 misal. Sebelum ini jamaahnya yang para ayah cuma 2 waktu saja, sekarang 5 waktu. Dan seterusnya. Dan di antara amalan terbaik yang pahalanya berlipat luar biasa adalah mencoba meneladani sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah sebabnya kita berkumpul untuk belajar pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita manfaatkan, menghidupkan sunnah Nabi setidaknya di 10 pertama Dzulhijjah ini, sehingga mudah-mudahan dengan itu semua pahala yang didapatkan oleh kita dengan izin Allah menjadi semakin berlipat. Dan nyatalah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, sungguh dia akan bersamaku di surga nanti. Mudah-mudahan dengan amal soleh kita hari ini, kita akan dipertemukan dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Tidak cukup dengan amin nanti itu ya, dilihat dulu, kemudian dipelajari dan diamalkan. Mari kita teruskan dulu. Kita fokus sebentar. Kita sudah membahas beberapa tuntunan sunnah Rasulullah. Saya akan lihatkan slide-nya dengan cepat supaya kita mengingat kembali. Dan bukan sekedar mengingat, kalau saya tayangkan dari awal, artinya itu seperti bertanya pada diri kita masing-masing. Antum sudah mengamalkan sejauh mana? Oke. Ingat, kita sudah beberapa bulan berlalu, jangan-jangan satu pun belum diamalkan. Mari kita lihat di dalilnya. Tuntunan saat bangun dari tidur. Saya ingatkan kembali. 1, duduk sejenak, sunnah Nabi-nya. Yang kedua, mengusap mata menghilangkan bekas ngantuk. Yang ketiga, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya ingatkan lagi, coba perhatikan kajian kita yang lalu. Ketika kita membaca doa itu bukan doa biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali setelah sebelumnya diwafatkan. Nah, artinya apa? Memberi kesempatan memperbaiki keadaan kita yang lalu. Jadi kalau antum misalnya kemarin sholatnya tertinggal, misalnya jamaahnya cuma 2 saja, sekarang diberi kesempatan hidup lagi, maka perbaiki yang kemarin. Kalau antum baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana tiap hari tertinggal terus, itu bukan Alhamdulillahilladzi ahyana. Lihat yang kemarin gak baca Quran, sekarang diberi kesempatan, yuk hidup sekali lagi, baca Quran. Besoknya tingkatkan lagi. Jadi saat kita baca, kita sudah tahu amal apa yang akan ditingkatkan di hari ini. Wa ilaihin nusyur, lihat kalimatnya, ilaihi, dan kita yakin kepadanya, kepada Allah. Nusyur itu punya 2 arti. 1, bertebaran beraktivitas. Yang kedua, mohon maaf, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya meninggal. Ketika kita mengucapkan ilaihin nusyur, artinya kami sekarang bertekad untuk bertebaran beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Artinya orang yang membaca doa ini, dia sudah siap berkomitmen menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, tapi minumnya tidak disebut nama Allah, itu doanya ada yang kurang sempurna. Berangkat ke kantor tidak menyebut nama Allah, bismillah, ada yang kurang sempurna. Orang yang membaca doa itu setiap detik di ibadah. Subhanallah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, ataupun dia berbaring, semuanya ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk menguatkan tekad kita, yang keempat dibaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Supaya ini tafsirnya. Ketika membaca wa ilaihin nusyur, apa tafsirnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Seterusnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Subhanallah. Jadi antum kalau baca doa ini, para ayah, berangkat ke kantor, bismillah, jadikan ibadah. Macet, bismillah. Baca Quran, bismillah. Minum, bismillah. Semua jadi ibadah. Kalau antum tinggalkan ini, rugi kita. Tidak jadi amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi
illal ladzina wa amilus shalihat. Kalau aktivitas kita tidak jadi amal soleh, walaupun kita beriman, rugi kita karena tidak mendapatkan bekal yang cukup untuk pulang. Hadisnya sudah saya sebutkan. Yang selanjutnya, saya teruskan dulu pelan-pelan ya untuk mengingatkan. Amalan selanjutnya, kalau sudah keluar dari tempat tidur, mencuci kedua telapak tangan dulu, kemudian bersiwak, berwudu dengan sempurna, atau kalau yang memiliki hajat, dia bisa melakukan mandi janabah. Kemudian setelah itu bangun di pertengahan malam. Ingat, bangunnya bukan kesiangan ya. Sunnah Nabi harus saya ingatkan dulu, keluar kamar mandi penting dicatat, ini bukan kesiangan setelah subuh baru bangun, bukan ya. Jadi persis tidur lebih awal, bangun di pertengahan malam atau sepertiga malam, duduk, bersihkan bekas gantung, baca doa, kemudian 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, keluar, cuci tangan, bersihkan gigi siwak, kemudian berwudu, sempurnakan wudunya, atau ingin kita mandi dulu, baru kemudian setelah itu tunaikan salat tahajud. Dan di sini kemarin kita berhenti bahasan kita. Coba tanyakan sampai antum duduk di sini, dari sekian sunnah sudah berapa yang diamalkan? Kalau ada yang terlewat, maka malam ini jangan lewatkan lagi ya. Sudah kita bisa maksimalkan. Pembahasan kita kemarin berhenti di topik ini tentang menunaikan salat tahajud. Bapak Ibu sekalian, saya akan ringkas dulu sebentar sampai kemudian kita lanjutkan kepada bagaimana sifat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita agar sedapat mungkin dalam setiap aktivitas kehidupan kita, sedapat mungkin bisa menunaikan salat tahajud di pertengahan malam. Bisa menunaikan salat tahajud dalam pertengahan malam sampai dengan sepertiganya. Baik. Kenapa ini penting dilakukan? Walaupun hukumnya itu tidak berhukum wajib. Walaupun hukumnya tidak berhukum wajib. Ternyata ada keistimewaan-keistimewaan yang ditunjukkan oleh Al-Quran sekaligus sunnah Nabi SAW yang memberikan begitu banyak keistimewaan yang khusus diberikan pada orang yang tahajud, dan tidak akan pernah keistimewaan ini diberikan pada orang-orang yang tidak tahajud sekalipun sholat fardunya itu sempurna. Misal, sholat fardu yang 5 waktu dia wajib, bagus, khusyuk ditunaikan, baik dilakukan karena Allah, tapi tidak tahajud, dia tidak akan dapat kemuliaan-kemuliaan ini. Apa diantaranya? Satu, Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1163. Beliau menyampaikan, afdalus salati ba'dal fardhati salatul laili. Afdalus salati, salat yang paling utama ba'dal fardhati, setelah salat fardhah itu, maksudnya yang 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib kemudian isya, itu yang paling utama, yang paling bagus salatul laili, salat yang ditunaikan pada malam hari, yaitu yang dimaksud salat tahajud. Jadi sifatnya saja sudah disebut oleh Nabi sebagai salat yang sangat utama. Satu. Yang kedua, apa rincian dari keutamaan ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Satu, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah 73 Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil kemarin pernah kita bahas, ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Satu, ini kata Quran, sifat kekhusyuannya saja, sifat kekhusyuannya, salat malam itu kalau ditunaikan akan lebih khusyuk, lebih menyentuh ke dalam jiwa dibandingkan dengan salat yang ditunaikan di siang hari. Subhanallah. Inna nasyi'atal laili, sungguh bangun malam itu, hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, dia akan lebih menyentuh ke dalam jiwa, wa aqwamu qila, dan memberikan semangat yang kuat tatkala kita menyebutkan berbagai permohonan kepada Allah. Tolong jeli ya, jeli membaca ayat ini. Silahkan dibuka ayat 7 sampai 8-nya. Dibuka ayat 7 sampai 8-nya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu ila qalila wazid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Baik ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sekarang lihat ayat 7-nya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Saya berikan rahasianya di sini ya. Yang buka mushaf, saya tidak tuliskan di sini. Yang bawa mushaf, coba dibuka juga tafsirnya surah Al-Insan, Al-Insan ayat 26. Bukan Al-Ihsan ya, karena nggak ada Al-Ihsan di Quran.
Al-Insan. Al-Insan ayat 26. Saya akan tunjukkan betapa Allah menyindir kita dengan bahasa yang sangat halus sekali. Kita buka di surat 73 dulu. Al-Muzammil, inna laka fin nahari. Lihat sini rumusnya, saya garis bawahi. Sabhan tawila. Ini. Lihat sini. Ini yang di Al-Muzammil ayat ke 7. Oke? Sungguh kata Allah, inna laka fin nahari, sungguh engkau itu pada saat siang sabhan tawila, begitu banyak dan sibuk betul aktivitasnya. Kalau bahasa bebasnya, subhanallah, kamu itu betapa sibuknya pada saat siang. Pekerjaannya untuk kehidupan dunia kita saja. Kerja sana sini, makan, minum, bahkan tidur dan sebagainya. Jadi siang itu seakan-akan tidak ada waktu untuk Allah. Paling cuma 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang sholatnya juga kalau ada rapat buru-buru. Ibu juga misalnya sedang sholat, dengar ada diskon, kadang-kadang buru-buru. Ya. Subhanallah. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah, kamu itu saat siang begitu sibuk luar biasa. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Subhanallah. Perhatikan di sini ya. Kata Allah, kenapa tidak luangkan waktu sedikit saja di malam hari agar engkau bisa berzikir kepadaku. Siang hari kita sibuk dengan makhluk, kapan waktunya untuk sang Khalik? Sedangkan setiap waktu Allah memperhatikan kita. Dan hebatnya manusia, kalau lagi butuh cepat ke Allahnya minta gitu kan? Allah menyindir kita dengan sangat halus. Anda itu siang kok sibuk sekali. Kalau malam dipakai apa? Sudah siang sibuk, malam tidur juga. Siangnya sibuk, wa ja'alna an-nahara ma'asha, sibuk beraktivitas, malamnya tidur. Cita-cita masuk surga. Cita-cita masuk surga. Kata Allah, subhanallah, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kenapa tidak luangkan waktu sedikit saja untuk menyebut nama Tuhanmu, mendekat kepada Allah? Baik. Nah, disebut di ayat lain di Al-Insan itu, di Al-Ihsan, di Al-Insan maaf, ayat ke-26. Perhatikan di situ. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Lailan tawila. Dan di antara sementara malam, tidak usah semuanya. Allah nggak minta kita semua malam, tidak. Sedikit saja kita bangun. Kemudian sujud kita, salat pada Allah. Wasabbihu, dan banyak bertasbih menyebut namanya. Lailan tawila. Lihat sini sebentar. Garis bawahi dulu. Saya tidak akan menafsirkan yang ini dulu. Saya akan tafsirkan yang ini dulu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan bedanya Allah dengan makhluk, sang Khalik dengan makhluk. Kalau makhluk minta, manusia minta, biasanya setiap permintaan dan perintahnya itu harus ada kompensasi, timbal balik. Sifat kedua, kalau diminta sekali masih mungkin beri, walaupun kemungkinannya juga belum tentu diberi. Walaupun kemungkinannya belum tentu diberi. Pak, boleh minta kertas 1? Mungkin diberi. Boleh minta handphonenya? Belum tentu diberi, baik kan? Belum tentu diberi. Minta sekali diberi, kedua kali belum tentu diberi, 3 kali bisa marah. Sang Khalik lain, diminta sekali senang, 2 kali lebih senang, berkali-kali sangat senang, tidak minta malah marah, tidak minta malah marah. Dan hebatnya ketika Allah menyindir kita untuk coba bangun sedikit saja, tujuannya bukan supaya kita menunaikan sholatnya, bukan. Tapi Allah tahu bahwa barangkali saat kamu sibuk itu, kamu punya banyak masalah. Subhanallah. Ini sindiran sangat halus sekali, seakan-akan dengan sifat rahmatnya. Hai hambaku, barangkali engkau saat sibuk di siang hari, waktu kamu itu padat, barangkali punya masalah. Coba bangun sedikit saja, saya selesaikan masalah yang kamu miliki pada saat siang itu. Apa masalahnya? Coba lihat. 1, lihat kata Allah pahalanya Al-Isra ayat 79 sampai 82. Saya cepat, saya uraikan pertemuan yang lalu. 1,
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa satu ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajat, karir, pekerjaan orang yang punya masalah ditempatkan di karir terbaik. Seakan-akan saat malam antum sibuk kalau bekerja siang hari, malam itu ditunggu. Ada nggak yang punya masalah di pekerjaannya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon bimbing kami memulai pekerjaan ini dengan baik. Orang yang tahajudnya itu bangun dia ditunaikan, maka Allah akan bimbing dia mengawali aktivitasnya dengan bimbingan terbaik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Subhanallah. Kalau dia memiliki kesulitan dimanapun itu, misal di pekerjaan, misal di rumah, misal dalam kehidupan harian, itu dibimbing oleh Allah, dilepaskan dari segala persoalan yang dialami. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu oleh orang lain, langsung Allah yang menolongnya. Pak Ibu sekalian, kita ini aneh. Kita merasa punya kesulitan, Allah sedang menunggu kita, tapi kita abai. Padahal ketika Allah minta kita bangun, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Saya tahu kamu sibuk nanti siang hari. Bangun sebentar saja. Kalau kamu bangun, silahkan punya persoalan apa, saya selesaikan setiap persoalan yang engkau bawa saat siang itu. Kalau orang sudah merasa kenikmatan dengan tahajud, maka sifatnya akan lain. Dia satu kali bangun misalnya, diberikan oleh Allah anugerah tahajud, ada kenikmatan di dalamnya, dipuji oleh Allah, mendapatkan keutamaan kebaikan. Ketika kenikmatan dunia saja sudah dirasakan, subhanallah. Lihat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana. Begitu tahajud dia diberikan janji Allah dengan pasti, yakin di situ. Dia katakan, benar ternyata janji Allah. Dinikmati tahajudnya, malam tadi yang cuma 2 rakaat, besoknya lailan tawila. Jadi yang ini menunjuk kepada orang yang berhasil tahajudnya, yang tadinya sabhan tawila, sekarang dibalik, sabhan tawila siangnya, lailan tawila malamnya. Jadi kalau orang tahu tentang hikmah dan hukum tahajud serta keistimewaannya, niscaya orang tidak akan pernah tidur pulas setiap malamnya. Pasti bangun. Pasti bangun. Saya teruskan sebentar. Yang selanjutnya, orang tahajud itu satu, disebut sifat sholatnya akan lebih khusyuk. Yang kedua, mendapat anugerah kebaikan saat di dunia. Yang ketiga, langsung dipuji oleh Allah di Az-Zumar. Quran surah 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama di antara orang-orang yang suka bangun malam dengan khusyuk kemudian sujud, berdiri lama karena Allah, dengan orang-orang yang tidak beriman? Sedangkan orang-orang yang bangun di malam hari ini, satu, dia takut kalau di akhirat dia tidak akan selamat. Yang kedua, dia mengharap rahmatnya Allah. Jadi diberi kesempatan oleh Allah, setiap bangun kamu mau minta apa? Mau minta apa? Hadisnya qudsi bahkan. Ya ibadi, wahai hambaku, siapa yang kemudian meminta kepada Allah, aku akan berikan. Siapa yang memohon akan dikabulkan. Siapa yang beristighfar mohon ampunan akan diampuni pada saat ini. Subhanallah. Dan yang terakhir, ini tolong catat dengan baik ya. Allah sediakan surga khusus bagi orang-orang yang selalu mendawamkan tahajud. Jadi ada surga khusus nanti, ada surga khusus ya, tingkatannya yang disediakan bagi orang yang selalu konsisten tahajud. Dalilnya Quran surah 51. 51 kalau dibalik berapa? 15, ayat 15 sampai dengan 18. Ini saya mohon maaf ya, ini ada beda Al-Ihsan dengan di Pandeglang Masjid Agung. Kalau di Pandeglang itu yang disolatkan orang, yang di sini jam. Jadi jamnya udah hilang tuh, ya. Kanan kiri itu. Disampaikan tadi jamnya sudah mati Bapak, jadi nggak sempat lihat jam berapa sekarang. Tapi saya teruskan sebentar. Perhatikan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada orang-orang yang bertakwa itu yang tinggalnya nanti di taman surga. Mohon antum dari sekarang siapkan kira-kira surganya mau di mana. Saya ingatkan lagi ya supaya tidak lupa. Surga itu terbagi 4 level di Quran. Hati-hati, ada 4 level surga. Nanti di setiap level ini sering orang mohon maaf agak keliru memahaminya. Setiap levelnya di situ nanti ada tingkatan, ada surga Aden sampai yang tertinggi Firdaus. Level pertama paling tinggi itu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dibagi 2. Ada yang langsung bersama Nabi,
ada yang bertetangga dengan Rasulullah SAW, yang langsung bersama Nabi. Hadisnya sahih, man ahabba sunnati wa faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Kana ma'i, yarhamukallah, kana ma'i, dia akan bersamaku. Yang bertetangga dengan Nabi, perhatikan hadisnya, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim nanti seperti ini di surga, dekat, ya, dekat, bertetangga. Level kedua itu orang yang tinggal di taman surga, yang tinggal di taman surga. Apa keistimewaan taman surga ini? Taman surga ini keistimewaannya dibandingkan dengan surga biasa, langsung disifati oleh Quran, akhidina ma atahum rabbuhum. Kalau surga yang lainnya, misal antum masuk surga di kelas biasa misal, itu kalau ingin minum saja ada pelayan namanya wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari yang sangat cantik luar biasa. Kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga. Gelasnya saja bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in, terbuat dari mutiara-mutiara yang berkilauan dari emas dan perak yang menyatu, yang sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat oleh mata di dunia, didengar kisahnya oleh telinga, dan subhanallah tidak pernah terlintas sedikit pun di benak kita. Itu surga kelas biasa. Tapi surga, di taman surga, perhatikan, kalau antum butuh apa-apa, itu Allah langsung yang kasih. Kun fayakun ada. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka langsung dibalas oleh Allah, ingin apapun subhanallah langsung ada Allah yang berikan. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang ihsan saat di dunia. Apa cirinya? Ternyata ciri pertamanya itu orang yang konsisten tahajud. Lihat, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ciri pertamanya, orang-orang ini saat di dunianya sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Dia hidupkan malamnya. Ya, ini insyaallah antum mirip-mirip ya. Kalau di situ sedikit tidur, di sini sedikit-sedikit. Tambah sedikit ya. Baik. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Jadi kalau kita rajin tahajud, ya, kita dawamkan ibadah ini, subhanallah, itu surganya yang sudah menanti minimal taman surga. Taman surga itu minimal. Ya. Kalau antum misalnya tambah lagi dengan yang lain, kita dawamkan misalnya, subhanallah, sholat sunnahnya yang qabliyahnya 12 rakaat tidak pernah ditinggalkan, didawamkan terus, dibikinkan rumah lagi, dibikinkan istana di dalam surga. Kalau antum tinggalkan canda yang tidak bermanfaat, misal canda yang tidak bermanfaat itu yang ada bohongnya, hanya untuk membuat orang lain tertawa misalnya, itu subhanallah dibangunkan oleh Allah istana di pinggiran surga. Di pinggiran surga. Alhamdulillah masih penting dapat istana, ya. Di pinggiran surga. Baik, villa lah kalau dalam bahasa kita. Kalau orang yang meninggalkan perdebatan, misal ada debat kusir dan lain sebagainya, kita sudah tidak nyaman dengan itu, kita tinggalkan karena Allah, dibangunkan di dalam surga. Dan orang yang memelihara amal-amal solehnya, diperbaiki lagi, dibangunkan rumah di puncak tertinggi di surga. Sekarang, antum kira-kira sudah merencanakan mau tinggal di mana? Saya cuma kasih dua pilihan. Kata Quran, minimal, ini yang paling minimal. Minimal itu kita harus ada di kelas 3. Yang ketiga itu tempat surga yang seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dalilnya ada di Ali Imran, nomor ayat 133 sampai 134. Quran surah 3 ayat 133 dan 134. Lihat ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabb wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Subhanallah. Sejenak. Kata Allah, segera engkau beristighfar kepada Allah. Mohon ampun taubat kepadanya. Dambakan punya cita-cita minimal punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Itu minimal yang akan disediakan bagi orang yang takwa. Apa amalannya? Ustaz, saya nggak sempat kalau tahajud. Tilawah Quran saya kurang bagus. Puasa juga kayaknya kurang mampu. Apa yang bisa dilakukan? Subhanallah. Lihat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia gemar membantu sesamanya. Ada tetangganya kurang dia bantu. Walaupun cuma cukup air putih, dia bantu orang lain. Apa yang bisa dia persembahkan dia berikan. Wal kadhiminal ghaidha. Dia sanggup menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, ada orang salah dia maafkan.
Jadi antum misalnya kalau sadar diri kita punya kemampuan amalan, tidak bisa melakukan yang lain, tunggangi yang lainnya. Pak, ada seorang pemuda, ini kisah ayat ini disampaikan. Seorang pemuda, Rasulullah sedang taklim seperti ini. Tiba-tiba kata Nabi, saya dengar langkah penghuni surga. 3 kali disebutkan, Ali dengan Mu'adz itu penasaran. Ketika penasaran diikuti sampai rumahnya, dilihat orang ini satu tidak tahajud. Yang kedua, bacaan Qur'annya terbata-bata, tidak lancar. Subhanallah. Yang ketiga, saat Mu'adz dan Ali puasa, dia tidak puasa sunnah. Besoknya penasaran ditanya, kata orang ini, kata pemuda ini, lastu min ahli tahajud. Saya memang tidak mendawamkan tahajud. Walastu min ahli syiyam. Saya pun bukan termasuk orang yang ahli puasa. Walam ujid qiraatul Qur'an, dan bacaan Quran saya tidak sebagus kalian. Perhatikan jawabannya. Walakin indi amalun afrahu bihi amama rabbi. Tapi saya punya satu amalan yang saya harapkan banggakan di hadapan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Setiap sebelum tidur berusaha memaafkan orang yang punya salah kepadanya. Berusaha memaafkan orang yang punya salah kepadanya. Yang terakhir, ini surga yang keempat, ini tingkatannya para ulama mengistilahkan surga kelas ekonomi yang biasa. Tidak disebutkan bagaimana keutamaannya, yang penting surga saja, surga saja. Nabi hanya menggambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Kalau antum bercita-cita dari sekarang, tolong rencanakan kira-kira satu keluarga mau di mana. Awas ya, ini saya serius. Jangan sampai ibunya itu ada di tingkat 3, bapaknya di tingkat 2. Yang menarik, anaknya di tingkat 1. Awas, hati-hati. Berlaku hadis Nabi, saat kita masuk surga, dibukakan pintu surga, itu baru masuk, tempatnya belum. Kita memiliki tempat kita, itu diminta baca Quran dulu. Faqra warattil, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau baca di dunia itu dengan tartil. Kenapa bahasanya ada tartil? Tartil di sini agak panjang, karena ibu bapak sekalian, saya ilustrasikan dan tidak sesuai gambaran ini dengan kenyataannya nanti. Allahu a'lam. Ketika orang diminta masuk oleh malaikat ke surga, dibukakan pintu surga, ya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga dengan sabar, karena sabar saat di dunia. Udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk dengan tentram. Baru masuk. Saat akan naik ke tempatnya di surga, diminta baca Quran dengan tartil. Kenapa bahasanya itu agak lambat kemudian tartil? Subhanallah. Karena orang saat naik ke surga, baru satu tingkat melihat keindahan yang luar biasa. Seakan-akan dia tidak mau cepat-cepat. Ingin dilihat dulu, naik lagi, naik lagi. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Di akhir bacaan kita, disitulah kita tinggal. Disitulah kita tinggal. Mohon maaf, digambarkan dalam riwayat, banyak orang yang menyesal masuk surga. Orang menyesal masuk neraka, wajar. Tapi masuk surga, ada sesuatu yang aneh. Kenapa menyesal? Yang satu ketika naik, baca biasa 10 ayat, temannya 20 ayat. Begitu berhenti di situ, temannya naik ke atas. Yang satu 30 ayat, temannya naik ke atas. Yang satu lebih tinggi lagi. Awas, jangan-jangan anak antum hafal Quran, antum biasanya baru 10 ayat. Ibunya baru 30 ayat. Anaknya sudah di atas, orang tuanya masih di bawah. Sedangkan Allah menawarkan saat kita di dunia. Surah 53 ayat 21. Allah menyediakan satu surga untuk keluarga besar. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang beriman, kalau diikuti oleh anak cucunya baik seluruhnya, maka kami akan himpun mereka di satu tempat di surga langsung. Satu tempat di surga. Baik. Karena itu saya mohon, saat ini kalau kita belajar tahajud, bapak kalau bangun jangan sendirian, Pak. Lihat, rencanakan dengan istri, Ma, kita bangun malam ini. Istri juga begitu, Pak, kita bangun malam ini. Kalau capek mungkin papa yang istirahat atau sebaliknya. Kemudian mama yang berdoa. Anak punya kemampuan, bangunkan. Subhanallah. Ibnu Abbas itu begadang, usia 3-4 tahun, hanya ingin melihat sifat sholat tahajud Nabi SAW. Seorang Ibnu Abbas. Jadi mohon, rencanakan dari sekarang, beramal dengan amalan satu keluarga. Saya teruskan dan di sini kita berhenti dulu kajian kita. Sekarang sifat tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jeda dulu sejenak di sini, kita buka untuk diskusi dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita sudah merencanakan, insya Allah saya akan bangun malam nanti misal
Kemudian kita sudah siap untuk tahajud. Bagaimana cara Nabi mengajarkan kita tahajud? Bagaimana sifat sholatnya? Disampaikan oleh para sahabat yang lebih banyak diriwayatkan oleh kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada diantaranya Aisyah, diantaranya Ibnu Abbas, dan diantaranya Ibnu Umar. Mari kita lihat beberapa keterangannya. Satu, dari segi bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan hadis dari Al-Bukhari nomor hadis 3569 dan hadis Muslim nomor hadis 738. Ini hadis diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan qiyamul lail, salat malamnya itu. Selalu menunaikan salat malamnya baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kata Aisyah, itu ditunaikan dengan 4 rakaat. Jangan tanya tentang bagus bacaannya. Jangan tanya tentang panjang bacaannya. Kadang disatukan, jangan tanya tentang panjang dan bagusnya. Artinya apa? Sunnah saat kita menunaikan tahajud, mohon maaf, kita bisa fokus di sini. Sunnah saat menunaikan tahajud sedapat mungkin dibaca dengan tartil, berapapun ayat yang bisa kita hafalkan dan bisa kita baca. Sedapat mungkin dibaca dengan tartil. Mari kita lihat sebentar. Saya beri contoh. Misal, antum ingin menunaikan tahajud, baru hafal 50 ayat Al-Baqarah. Kenapa ada is? 50 ayat Al-Baqarah. Ditunaikan misalnya 11 rakaat. Kita bagi 50 jadi 11, berapa? Kurang lebih? Baik ya. Ada yang 4, ada yang 5 ya. Ada 4, ada yang 5. Misal, rakaat pertama 5, rakaat keduanya 4 dan seterusnya. Ini masih sedikit. Sedikit ya? Baik. 4 ayat itu